Ini di Kompas Malam, saudara atlet dari Indonesia memberikan angin segar di Olimpiade Paris Prancis datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Fedrik Leonardo tampil memukau dengan mencatatkan waktu 4,79 detik dalam lomba kualifikasi yang digelar di Le Bourg Sport Climbing Venue. Atlet panjat tebing Indonesia Fedrik Leonardo berhasil mencatatkan waktu terbaik pribadi 4,79 detik. Pencapaian ini membuat Fedrik lolos ke babak perempat final Olimpiade Paris yang akan digelar Rabu besok. Sebelumnya, dua atlet putri panjat tebing Indonesia, Rajia Salsabila dan Desak Maderita Kusuma Dewi, lolos ke babak perempat final Olimpiade Paris. Rajia mencatat rekor terbaik pribadi dengan 6,58 detik, sementara Desak Maderita tampil sebagai unggulan ke-6 dengan waktu 6,38 detik, mengalahkan atlet Amerika Serikat. Ya, dengan prestasi atlet panjat tebing putri dan putra Indonesia yang lolos ke babak perempat final, sepertinya tambahan medali Indonesia di Olimpiade akan diraih oleh atlet dari cabang olahraga panjat tebing. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, Yeni Wahid. Assalamualaikum, Mbak Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Paris. Selamat malam waktu Indonesia. Ini kegembiraan yang meluap-luap ya dari seluruh masyarakat Indonesia. Bisa diberitahu kepada kami, Mbak Yeni, ini seperti apa informasi terkini jelang babak perempat final besok? Besok sudah masuk final, Mbak. Mereka sudah langsung final. Jadi 8 besar masuk final. Besok final putri, lalu kemudian lusa adalah final putra. Dan seperti kita sama-sama tahu bahwa untuk putri kita bisa mengirimkan 2 atlet yang akan yang akan berlaga di final. Lalu untuk putra, sayangnya kita hanya bisa mengirimkan 1 putra saja, 1 atlet saja, yaitu Fedrik Leonardo. Nah, Adi Mulyono itu sebetulnya kita harapkan bisa masuk ke 8 gitu ya, 8 besar, tapi ternyata memang takdirnya mengatakan lain sehingga dia peringkat 9 pada saat ini. Ya, tentunya tetap masih menjadi kebanggaan bagi kita semua ya, karena ini capaiannya luar biasa bagi untuk Fedrik Leonardo mencapai perolehan waktu rekor terbaik pribadi begitu. Mbak Yeni, kalau kita melihat kondisinya, tentu optimistis sekali ya. Seberapa optimistis saya ingin mendengar dari Anda mengenai medali yang akan disumbangkan dari cabang olahraga panjat tebing ini? Tentu kalau melihat dari kesiapan fisik dan mental dari para atlet kita, mereka sangat siap untuk berlaga dengan sepenuh jiwa ya. Mereka terakhir kali saya bertemu dengan mereka, kita bicara dan mengatakan bahwa ikhtiar 1000% mereka memang sangat-sangat siap. Mereka sangat siap, mereka juga sangat menginginkan untuk bisa tentunya berada di podium dan bahkan kalau bisa memperdengarkan lagu Indonesia Raya di Olimpiade Paris 2024 ini di Le Bourget. Nah, itu menjadi komitmen mereka, itu menjadi cita-cita mereka, menjadi mimpi mereka, dan saya lihat mereka sangat-sangat siap secara fisik. Nah, tentu yang kita butuhkan adalah doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Pada saat ini adalah momen yang menyatukan kita semua. Apapun latar belakang kita, mau agama apapun, saya sangat berharap bahwa kita semua menyatukan doa, menyelipkan doa untuk para atlet yang akan berlaga besok ya, besok dan lusa. Nah, Fedrik sendiri saat ini catatan waktunya juga jauh lebih baik dari catatan waktu dia sebelumnya. Dia sudah memecahkan rekor ya, yang memecahkan pertama kali di Olimpiade ini adalah Fedrik. Tapi sayangnya kemudian dibalap lagi oleh atlet Amerika, Sam Watson. Mereka berdua memang juga adalah musuh bebuyutan selama ini. Nah, semoga Fedrik lah yang kali ini lebih beruntung ya di final besok dan menjadi pemenang meraih medali emas. Ini menarik ketika Mbak ini mengatakan mengenai persiapan, karena kan tentu ada keluhan dari para atlet mengenai cuaca panas di Paris. Bagaimana dengan kondisi atlet panjat tebing kita? Kalau untuk penyesuaian dan lain sebagainya, mereka memang kita kirimkan beberapa hari menjelang pertandingan untuk melakukan proses penyesuaian aklimatisasi. Ya, mulai dari penyesuaian cuaca, penyesuaian jam tidur, karena di sini kan lebih awal ya. Mungkin ketika mereka bertanding itu waktunya malam hari di Jakarta atau di Indonesia, sehingga mereka sudah terbiasa tidur. Bahkan waktu makan dan juga
apa yang dimakan, karena makanan yang disediakan di Olympics Village itu di wisma atletnya gitu ya, tentunya bukan makanan Indonesia, tapi tetap ada makanan-makanan Asia. Nah, memang agak berbeda secara tekstur dan rasa gitu, berasnya yang dipakai juga berbeda, tapi anak-anak, saya sempat makan bersama mereka kemarin, ya untungnya mereka sudah terbiasa bertanding di luar negeri, sehingga proses penyesuaiannya jauh lebih baik Nah, dibandingkan mungkin atlet-atlet yang belum pernah bertanding ke luar negeri. doa dan segala bentuk dukungan tentu kita kirimkan dari Indonesia yang terbaik apapun itu hasilnya. Indonesia sudah sangat bangga sekali apalagi kalau nanti ada perolehan medali. Terima kasih Mbak Yeni sudah memberikan informasi terkininya dari sana. Titipkan salam kami untuk para atlet, doa kami bersama mereka. Tentu kita berharap emas akan di tangan Indonesia ya. Amin, 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 amin. Terima kasih banyak Mbak. Titip doanya ya Mbak ya, titip doa dukungannya Amin, semuanya. insya Allah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih.